riset menarik ini ya, antara kimia, biokimia, medis bekerja sama, yaitu tentang nanopartikel di aplikasi medis. Jadi nanti kalau kedepannya ada yang berminat riset tentang nanopartikel terkait aplikasi medis apapun itu, nanti bisa lebih mendalami ya. Mungkin kita lihat sekilas dulu apa itu nanopartikel. Mungkin di beberapa mata kuliah yang lain juga sudah disampaikan. Jadi kalau partikel itu kalau dari ukuran ya, sebenarnya itu namanya nanopartikel itu lebih ke ukurannya. Jadi katakanlah semut, nah itu semut itu sekitar 5 mm, setengah sentian rata-rata semut yang kecil. Nah kalau kita ke bawah lagi sedikit lebih kecil ya, misal katakanlah kutu ya, itu sekitar 1 mili. Nah semakin kecil lagi ya, rambut gitu ya, rambut itu sudah di bawahnya 1 mili, mungkin 1/10-nya. Nah lebih kecil lagi sel darah merah. Sel darah merah itu 2-5 mikron. 1 mikron itu 1/1000 mm ya. Mikron itu mikrometer sama saja. Jadi nano itu masih 1/1 jutanya milimeter. Jadi di bawah sel darah merah itu nanti baru ada contohnya DNA, protein dan lain-lain, itu satuannya sudah nanometer. Jadi kayak apa namanya, katakanlah protein hemoglobin, bukan hemoglobin, apa namanya, albumin, itu satuannya sudah nanometer. Nah yang disebut nanopartikel itu ya partikel-partikel sintetis manusia gitu, yang ukurannya itu kira-kira 1 molekul, makromolekul ya. Makromolekul itu protein, DNA dan lain-lain. Tapi kalau molekul-molekul tunggal ukurannya jauh lebih kecil lagi. Misal 1 molekul air, 1 molekul etanol itu sangat kecil. Kalau yang ukurannya nano itu ya molekul-molekul besar, DNA, albumin dan lain-lain. Nah ukurannya biasanya mudah disepakatinya adalah sekitar 1-100 nanometer, maka disebut nanopartikel. Jadi nanopartikel itu 1/1000 sampai 1/10-nya mikron. Nah bahan-bahan yang banyak disintetis untuk nanopartikel ini adalah yang pertama bahan karbon, yang kedua logam, yang ketiga jenis bahan-bahan organik. Itu yang menjadi sebagian besar nanopartikel ini adalah partikel-partikel sintetis. Jadi kalau yang partikel alam ini biasanya tidak disebut sebagai nanopartikel ya, karena ukuran nano itu yang apa namanya, maksudnya disengaja, maka nanopartikel. Dan saya lanjutkan. Nah, nanopartikel yang paling banyak dikembangkan itu dari bahan karbon. Mengapa? Sebenarnya paling mudahnya adalah senyawa karbon itu senyawa yang sangat melimpah dan sangat murah. Dan nanopartikel di karbon sendiri ada banyak ya. Jadi sampai saat ini, artinya bisa jadi di tahun-tahun mendatang itu yang dikembangkan jauh lebih banyak ya, bisa jadi. Sampai saat ini nanopartikel karbon itu bentuknya ada fullerene. Jadi fullerene itu semua atom karbon ya. Atom karbon dengan 3 ikatan rangkap atau sp3, kemudian masing-masing ketemu, dia kan apa namanya, karena ikatannya cuma 3, maka dia bentuknya kan sebenarnya 2 dimensi. Nah, ketika atom-atom karbon ini membentuk suatu ikatan dengan karbon yang lain, dan itu masing-masing ikatan itu akhirnya dilingkarkan, maka membentuk sebuah bola. Nah, jika atom karbon
berbentuk bola seperti ini namanya fullerene. Sebenarnya secara ikatan kimia ini agak mirip. Karbon berikatan sp2 membentuk planar seperti ini. Hanya ini bentuknya lembaran satu molekul karbon. Kalau lembaran saja namanya grafin. Grafin ya. Jadi kalau grafin itu lembaran karbon saja. Kemudian untuk selanjutnya untuk karbon lembaran, jika karbon lembaran itu disatukan, jadi ujung sini berikatan dengan ujung sini berikatan dengan ujung sini. Jadi ibaratnya kita punya kertas lembaran kemudian digulung berikatan gitu ya. Ini namanya nanotube. Ya, jadi tube itu kan tabung nano, tabung nanokarbon. Tapi sebenarnya baik fullerene, grafin maupun nanotube itu kan sebenarnya dari segi struktur karbonnya itu sama semua. Maksudnya ya antar karbon berikatan dalam dimensi yang rata gitu. Hanya secara struktur 3 dimensinya saja bentuknya bisa bola, bisa lembaran, bisa gulungan semacam pipa. Kemudian ada yang bentuk lain namanya fiber. Jadi kalau fiber itu sebenarnya semacam grafin tadi ya, grafin. Tapi mungkin hanya satu atau dua level karbon ini membentuk suatu benang-benang. Jadi karena benang-benang itulah namanya nanofiber. Kemudian kalau carbon black itu sebenarnya bentuknya tidak terlalu beraturan. Dia strukturnya juga nano. Bedanya apa? Kalau struktur nanopartikel karbon yang lain ini benar-benar pure, murni ya, C itu karbon. Nah kalau karbon black dia itu masih ada gitu ya, masih ada sedikit senyawa-senyawa yang lain, misalnya hidrogen atau oksigen yang berikut di dalamnya. Biasanya ini karena masih ada, itu berarti artinya dia didapatkan dari senyawa alamnya lebih mudah. Kalau yang murni itu biasanya proses untuk memperoleh yang murninya yang jauh lebih susah. Namun demikian sebenarnya meskipun karbon nanotube, grafin maupun fullerene maupun fiber ini hanya C, tapi kalau kenampakan visual dilihat kasat mata gitu ya warnanya sama-sama hitam. Jadi bukan berarti yang karbon black saja yang berwarna hitam, tetapi sebenarnya semua ya berwarna hitam. Hanya karbon black ini sebenarnya lebih menekankan dia ada senyawa lain, meskipun sedikit hidrogen maupun oksigen. Jadi kalau misal katakanlah punya arang aktif, ya, arang aktif itu kan ada kadar airnya meskipun sedikit, berarti kan dia ada H dan O. Nah kalau arang aktif itu digerinding, digerus sampai ukuran nano, ya jadilah carbon black. Dia tidak benar-benar murni C, tapi dia ada senyawa-senyawa lain. Ini tadi sudah saya ceritakan jadi kalau namanya grafin itu mau ke fullerene maupun ke nanotube itu sebenarnya strukturnya mirip, hanya bentuk 3 dimensinya saja yang berbeda. Nah, yang satu digulung, yang satu dibentuk sampai terbentuk suatu bola. Nah, agar jadi bola, nah itu macam-macam. Bisa 60 atom karbon atau 70 atau berapa. Bisa aja. Nanti beda-beda diameternya. Kemudian selain atom karbon yang senyawa banyak dipakai untuk membuat nanopartikel adalah senyawa logam atau metal. Nah, senyawa logam sendiri banyak ya, ada Cu,
ada Ag, perak, ada AU, emas. Kok emas ya mahal gitu. Tapi emas mahal itu kan ketika dia dalam bentuk padat dan maksudnya konsentrasinya kan kalau karena padat jadi katakanlah 100%. Jadi katakanlah 1 gram emas kalau dijadikan nanopartikel dalam suatu larutan misalnya untuk kosmetik untuk apa. Ya 1 gram aja bisa jadi ratusan liter misalnya gitu. Berarti nanti jadi tidak mahal lagi karena dia bentuknya partikel dan konsentrasinya rendah. Nah, ini nanti banyak keistimewaan-keistimewaannya dan proses-prosesnya sehingga mengapa digunakan ada emas, ada perak, ada. Tapi biasanya kalau untuk aplikasi kosmetik, medis dan lain-lain banyak menggunakan emas. Jadi kalau orang konvensional ya, katakanlah untuk penampilan itu menggunakan susuk emas ditanam di wajah gitu. Nah, kalau teknologi sekarang ya emas nanopartikel digunakan untuk kosmetik ya, perak demikian. Kemudian kalau dari segi bentuknya bermacam-macam ya. Jadi nanopartikel itu intinya adalah partikel dengan ukuran sekitar tadi ya 1 sampai 100. Karena 1 sampai 100 ya bentuk apapun bebas-bebas saja ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang patang, ada yang ini seperti tablet itu ya. Jadi ada bundar tapi gepeng gitu. Dan ada yang bentuknya prisma, kubus, berbentuk bintang ya terserah aja. Kubus. Karena nanti begitu senyawa-senyawa terutama logam begitu dijadikan nanopartikel karena ikatan-ikatannya spesifik maka bentuknya jadi beda-beda. Nah nanti yang menarik adalah karena ukurannya itu nanometer maka jadi kalau kita lihat apa namanya panjang gelombang tampak ya. Jadi kalau panjang gelombang sinar tampak itu katakanlah dari 400 sampai 700 nanometer, 400 sampai 700 nanometer itu memberikan warna. Artinya apa? Kalau ada senyawa apapun katakanlah ya di dalam air dengan ukuran sekitar ini, maka air itu akan jadi berwarna, entah itu apa namanya senyawanya sendiri itu asalnya berwarna entah tidak. Jadi ketika kita lihat pelangi berwarna-warni itu ya, dia kan terurai oleh kristal-kristal air. Di sana tidak ada benar-benar senyawa yang berwarna, tetapi terurai dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, karena ini senyawa nanopartikel, nanti tingkah lakunya juga seperti itu. Dia asal ukurannya cocok, bisa berwarna merah, berwarna biru, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk salah satu teknik deteksi. Jadi ketika nanopartikel sendiri-sendiri, katakanlah warnanya kuning, ketika menyatu warnanya merah. Karena beda ukurannya. Kemudian kalau yang berbasis senyawa-senyawa organik, itu ada dendrimer, ada liposom, ada misel. Jadi ini apa namanya, kalau dulu dalam kita belajar lemak ya, jadi ketika kita belajar lemak itu ada kepala hidrofob, ada ekor, kepala hidrofilik ya, kepala itu yang suka air biasanya karena ada fosfat itu ya. Kemudian ada ekor karena itu ya, hidrokarbon, maka dia menjadi hidrofobik karena tidak suka air, dia mengumpul di tengah. Nah, itu misel. Nah, kalau ada dua seperti lipid bilayer maka jadilah liposom, dendrimer. Kemudian bagaimana nanopartikel itu terbentuk? Jadi karena itu partikel kecil gitu ya. Karena itu partikel kecil. Jadi sekilas itu sintesisnya dapat
diturunkan dari dua cara. Jadi dari partikel besar, dari mudahnya itu ya, karena itu partikel besar. Dari partikel besar yang dipotong-potong atau istilahnya top down ya. Jadi kalau saya punya grafit, misalnya grafit pensil itu mau dijadikan karbon black, ya udah digerus saja sampai sangat kecil sampai ukurannya nanopartikel. Jadilah nanopartikel karbon black. Ada juga bottom up. Bottom up itu artinya dia dari senyawa atomnya. Jadi kalau AU nanopartikel ya dari AU klorida gitu, AU klorida mungkin berapa sih AU ya, 2 plus itu, 1 plus. Nah, dari atomnya. Nah, kemudian dilakukan karena dia plus ya, dilakukan reduksi. Jadi karena logam partikel itu kan berarti kan nol ya, nol. Jadi kalau plus direduksi jadi nol berarti jadi partikel. Hanya ketika reduksinya itu harus terkontrol agar dia tetap jadi partikel kecil. Karena kalau reduksinya ngasal gitu ya, jadi katakanlah saya punya larutan ya AuCl gitu ya, AuCl. Kalau saya di reduksi pakai elektrokimia, ini ada katoda, ada anoda gitu ya. Nah, ketika direduksi ngasal saja, ya partikelnya jadi, tapi kan nempel di elektrodanya, jadi logam padat itu kan ya. Nah, agar terjadi partikel dengan ukuran tertentu, maka harus ada direduksi dengan perlakuan tertentu. Jadi katakanlah pakai senyawa-senyawa alami sebagai reduktor, selanjutnya dipanaskan dan di mixer biar tidak jadi partikel besar. Itu contoh mudahnya. Yang lain nanti banyak teknik-teknik untuk sintesis nanopartikel. Nah, kemudian setelah tadi, mengapa banyak sekali orang yang meneliti nanopartikel, untuk apa gitu ya. Kita konsen ke contoh di aplikasi medis, meskipun di aplikasi yang lain banyak ya. Jadi di bidang material di apa banyak. Di aplikasi medis yang banyak diteliti adalah sebagai drug delivery, jadi sebagai media pembawa obat, kemudian sistem deteksi dan imaging. Imaging itu untuk citra digital, pencitraan di dalam tubuh. Kita lihat satu persatu, drug delivery. Jadi intinya drug delivery adalah spesifik ya. Jadi terutama di sini adalah ketika kita mengobati organ-organ tertentu saja atau virus-virus tertentu saja atau sel-sel tertentu saja tanpa mengganggu sel inang yang lain. Jadi sudah pernah saya ceritakan kalau antibiotik bakteri itu mudah spesifiknya, memilih spesifiknya karena ribosom dan RNA manusia dan bakteri itu beda. Jadi asal minum saja udah spesifik, nanti dia akan memilih bakteri. Tapi begitu bertemu dengan obat-obat, katakan obat kanker gitu ya, atau obat-obat untuk organ-organ tertentu atau virus, maka susah memilih ini yang harus kena efek itu sel kankernya tanpa mengganggu sel inangnya. Nah, itu susah. Maka ada di istilahnya kita ada smart drug, kemudian hydrogel system atau magnetic. Jadi contoh mudahnya kayak gini. Kalau smart drug itu ya, misal di sini ada sel kanker. Nah, sel kanker itu banyak reseptor untuk pertumbuhan gitu ya. Nah, kita cari suatu antibodi yang cocok dengan reseptor pertumbuhan sel kanker. Nah, ini senyawa obatnya itu biar bisa terbawa harus dalam bentuk ukuran yang sangat kecil. Maka biasanya ini diikatkan oleh suatu senyawa yang bentuknya nanopartikel. Nah, kalau sudah sangat kecil, dia bisa ditempelkan di antibodi tersebut. Jadi
antibodi ini bisa akan memilih ketemu sel kanker saja, katakanlah gitu ya. Nah, ketika ketemu sel kanker, maka obatnya bisa bereaksi, kankernya bisa terbunuh. Jadi smartnya di sini adalah kita memanfaatkan antibodi untuk memilih target. Kemudian strategi yang lain gimana? Strategi yang lain adalah menggunakan hidrogel. Jadi ini juga sama, hidrogelnya strukturnya harus nano. Kenapa harus sangat kecil? Agar mudah terbawa oleh darah. Jadi mudah terbawa oleh darah, bisa melewati saluran pencernaan sehingga bisa muter-muternya mudah. Jadi strukturnya harus kecil. Nah, kalau hidrogel ini sebenarnya konsepnya adalah mirip dengan kapsul obat konvensional itu ya, hanya dia ukurannya sangat kecil. Nah, kapsul ini akan meleleh gitu ya, sehingga obatnya keluar ketika diberi pemanasan. Nah, untuk memanaskan kita bisa menggunakan katakanlah sinar inframerah. Jadi misal obat sudah dikonsumsi oleh manusia, terus katakanlah yang kena kanker katakanlah ya di tangan bagian sini, maka ketika manusia mengkonsumsi obat tersebut, sebenarnya obat tersebut berputar-putar ke seluruh tubuh, tapi kan dia tidak rilis, tidak pecah karena kapsulnya belum diinduksi untuk pecah. Nah, ketika sampai sini maka dikasih sinar inframerah, maka obatnya akan terlepas hanya di sisi yang diinginkan. Nah, itu maka diistilahkan membawa obat yang smart juga. Karena ketika kita inginkan baru di situ dikasih sinar sehingga obat-obatnya bisa terlepas. Kemudian ide lain yang tidak kalah menariknya untuk menspesifikkan atau membawa obat ke area tertentu adalah menggunakan nanopartikel yang sifatnya magnetik. Nah, ini karena magnetik biasanya diturunkan dari senyawa-senyawa ferromagnetik, misalnya Fe. Fe, jadi bisa besi oksida, bisa nikel ferrit dan lain-lain yang bersifat magnetik. Nah, ini seperti tadi senyawa-senyawa ferromagnetik ini sudah dicampur dengan obat gitu ya. Jadi dia berputar-putar ke dalam seluruh tubuh melewati darah. Nah, di jaringan atau sel yang ingin dikonsenkan, ingin diobati, maka di situ ditaruh suatu magnet. Jadi karena ditaruh di suatu magnet, maka obat itu ketika melewati sini akan nempel masuk ke jaringan atau sel-sel sekitar sini. Jadi yang berputar-putar ke seluruh tubuh biarkan, tapi nanti semua obatnya akan terkonsentrasi di sekitar sini. Jadi itu teknik-teknik memanfaatkan nanoteknologi untuk membawa obat spesifik ke tempat-tempat atau ke jaringan-jaringan yang diinginkan. Jadi bisa pakai strategi antibodi, bisa pakai strategi magnet, atau pakai kapsul yang pecahnya itu diinduksi karena adanya sinar inframerah. Sebenarnya dengan pemanasan gitu ya, tapi untuk memanaskan yang tidak terlalu mengganggu kita, yang dapat masuk ke dalam sel, itu biasanya menggunakan sinar inframerah. Jadi kadang sinar inframerah atau microwave bisa. Kemudian teknologi yang lain yaitu untuk mendeteksi, untuk memudahkan pengambilan citra dari suatu penyakit. Ini sebenarnya agak mirip dengan drug delivery tadi ya. Jadi ada suatu nanopartikel,
kemudian diikatkan dengan antibodi gitu ya. Nah, antibodinya ini yang akan berikatan ke sel, katakanlah sel kanker spesifik, sehingga antibodi terjadi ikatan antigen antibodi. Nah, pemanfaatannya di mana? Karena ini ada nanopartikel tertentu, katakanlah emas gitu ya, cool nanopartikel atau nanodot. Ini maka ketika kita katakanlah menggunakan sinar X ya di ronsen gitu, karena dia ada nanopartikel logam, maka citranya akan lebih terlihat, jadi akan kelihatan. Jadi misalnya ini ya, ini kalau tidak diberi infrared sama nanopartikel sama sekali tidak kelihatan. Ketika diberi nanopartikel emas, yang nanopartikel emasnya itu sudah diikatkan dengan antibodi, yang antibodinya sudah berikatan dengan sel, maka akan terlihat jelas. Oh, berarti di sini banyak sel-sel kanker misalnya. Nah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi sel kanker atau virus itu banyak ya nanopartikelnya. Bisa karbon nanotube. Jadi nanopartikel dari karbon yang berbentuk tabung tadi ya. Nah, itu caranya mirip seperti tadi ya. Jadi nanopartikelnya diikatkan antibodi monoklonal, yang antibodi ini akan berikatan dengan reseptor. Reseptornya ini umumnya ada di sel kanker. Nah, jadi antibodinya dapat berikatan spesifik, maka karena di sini banyak karbon nanopartikel, maka ketika diuji arusnya meningkat drastis, maka secara penampakan visual itu akan lebih terlihat jelas. Nah, silikon juga bisa ya. Silikon sebenarnya prinsipnya ya mirip-mirip saja. Antibodi diikatkan silikon, kemudian diukur arus listriknya. Ketika banyak sel yang terikat dengan antibodi ini, maka arus listriknya meningkat. Nah, peningkatan arus listrik itu kalau di pencitraan itu ya, misalnya pakai X-ray atau pakai gelombang radio gitu akan terlihat lebih jelas. Ini sama ya dengan tadi, selain nanopartikel karbon, kemudian ada nanopartikel emas, nanodot. Aplikasinya mirip-mirip saja, pokoknya dia diikatkan antibodi, kemudian terikat ke sel yang diinginkan, sel kanker. Nah, warna yang direfleksikan itu menunjukkan, oh berarti di situ ada penyakitnya. Jadi memudahkan kita mendeteksi penyakit. Jadi ini semacam kayak kalau di tempat lab kita itu semacam indikator gitu ya. Indikator dimasukkan dulu agar dia berikatan dengan sel terkait. Setelah itu dapat diambil citranya untuk diamati lebih lanjut. Kemudian kalau gen detection ini menggunakan silikon untuk mendeteksi kerusakan spesifik gen. Ini sebenarnya kalau dari tekniknya agak mirip-mirip saja ya, hanya yang diikatkan ke nanopartikelnya itu bukan antibodi atau tadi. Kalau yang di sini yang diikatkan adalah asam nukleat spesifik yang menandakan gennya itu rusak. Jadi misal katakanlah gen normalnya ATCG kayak gitu ya. Jadi kalau rusak biasanya katakanlah jadinya CCGA kayak gitu. Berarti kita bisa membuat gen komplementernya. Komplementernya yang kemungkinan rusak biasanya itu. Nah, dari gen komplementernya itulah kita ikatkan nanopartikel. Nah, ini kita masukkan. Kalau ini terikat dengan gen spesifik di tubuh kita, kalau ini terikat berarti ada gen yang rusak. Nah, biasanya kerusakan gen itu kita sudah diketahui ya. Jadi misal katakanlah
kerusakan gen fenilketonuria itu rusaknya di mana, tandanya apa, biasanya sudah diketahui dengan pasti. Jadi kalau ini kan berarti tidak perlu sampling lagi menggunakan PCR dan seterusnya. Ini sebenarnya aplikasinya saja ya, dari yang tadi ya. Setelah nanopartikel dimasukkan, bisa mudah dideteksi, baik itu dengan sinar X, dengan MRI, atau fluoroskopi. Jadi kalau deteksi dengan fluoroskopi, karena dia ketika dikasih citra image, dia akan berwarna. Biasanya nanopartikel yang dimasukkan adalah yang tadi ya, nanodot. Itu nanodot itu biasanya ketika ada sinar dia berfluoresensi sehingga akan lebih terlihat. Ya, ini kuantum nanodot itu diinjeksikan, kemudian nanti bisa berputar-putar sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, nanti dapat kita amati dengan fluoroskopi karena warnanya akan jelas terlihat. Ini selain apa namanya untuk mendeteksi penyakit, nah tadi kan cancer imaging sudah ya, prinsipnya mirip. Kemudian juga bisa untuk menelusur aliran darah. Jadi protein-protein tertentu, katakanlah kita targetkan sel darah. Gitu. Nah, di sel darah kemudian kita ikatkan apa namanya nanopartikel emas, maka kalau kita rekam secara real time, jadi kayak rekam video gitu ya, kita akan tahu peredaran darahnya kemana-mana. Nah, nanti ketika terjadi sumbatan atau hambatan di suatu tempat, maka akan terlihat, karena itu mencerminkan dari aliran darah normal manusia. Tapi apakah semua nanopartikel itu selalu bagus gitu ya untuk kesehatan gitu ya? Jadi memang ya sebagian masih dipelajari, sebagian sudah diaplikasikan. Jadi ada yang mengamati tentu dengan istilahnya negatif efek atau toksisitas ya. Jadi jangan-jangan kita memasukkan banyak nanopartikel ke tubuh kita, nanopartikel itu bisa nyangkut ke dalam sel dan itu menimbulkan keracunan. Kalau hanya keracunan selnya mati di sel-sel yang mudah regenerasi itu tidak masalah. Misal sel kulit gitu ya, mati regenerasi mudah. Tapi kan tidak semua sel semudah itu meregenerasi. Ada sel-sel yang tidak mudah ketika mati terregenerasi. Misal sel otak, sel apa namanya tulang, gitu. Begitu sudah mati ya sudah sangat susah untuk regenerasi. Maka konsen utamanya adalah efek toksik. Nah, jadi efek sebelum diaplikasikan toksisitasnya harus terjamin. Nah, makanya salah satu yang paling banyak sampai saat ini diterapkan kalau untuk kesehatan adalah nanopartikel dari emas ya. Jadi termasuk untuk kosmetik itu kebanyakan adalah nanopartikel emas. Mengapa? Karena kita sudah tahu emas itu buat apa namanya tubuh kita itu friendly ya, maksudnya dia itu logam yang inert selain platinum ya. Jadi kita sudah banyak pakai, entah itu apa namanya untuk perhiasan itu yang di luar ya, dan itu tidak mengganggu, tidak meracuni, ataupun yang di dalam ya. Kalau orang dulu ada pakai gigi emas, ada yang pakai susu, itu artinya kita sudah tahu dengan detail bahwa emas itu biological inert. Selain satu lagi platinum. Jadi kalau platinum biasanya agak susah dan kurang melimpah, maka yang banyak dipakai emas. Tapi kenapa kalau orang untuk menyambung tulang pakai platinum gitu ya? Karena kalau emas untuk menyambung tulang itu terlalu lunak. Sebenarnya sama-sama inert, hanya kalau emas itu dari segi kekuatan logamnya itu lunak ya. Kalau emas murni.
kalau platinum lebih kuat, sehingga dia tidak dapat berinteraksi dengan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita. Mungkin itu ya yang dapat saya ceritakan pagi hari ini tentang nanopartikel di aplikasi medis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat grup WhatsApp, boleh lewat LD Room, boleh. Dan seperti biasa nanti ada multiple choice post test ya sore hari. Jadi materinya sudah saya upload, silahkan dapat dibaca-baca. Demikian untuk penjelasan pagi hari ini tentang nanopartikel, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya adik-adik mahasiswa semua ketika ingin mengambil